Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga baik-baik saja ya dan tetap sehat. Jumpa lagi di sini di channel Afif Abdillah bin Mukhtar, channel seputar dunia pendidikan khususnya mata pelajaran IPA, Fisika, Kimia, Biologi is easy. Ya, kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang materi yang sangat mudah, yaitu materi besaran pokok dan besaran turunan. Kira-kira perbedaan keduanya apa ya? Mau tahu? Yuk kita ikuti pembahasan berikutnya. Baiklah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu pengukuran. Kemudian apa saja proses-proses dalam saintifik atau penyelidikan IPA. Nah, kali ini kita akan membahas tentang apa yang dinamakan besaran. Apa sih besaran itu? Mari kita lanjutkan di slide berikutnya. Sebelum kita membahas tentang besaran pokok dan besaran turunan, maka kita perlu mengetahui tujuan pembelajaran kita pada sesi kali ini adalah: 1. Menjelaskan pengertian besaran pokok. Apa ya besaran pokok itu? Kemudian yang kedua, menyebutkan macam-macam besaran pokok dan satuannya. Dan yang ketiga, menjelaskan pengertian besaran turunan. 4. Menyebutkan macam-macam besaran turunan dan satuannya. Dan yang kelima adalah melakukan pengukuran dan membaca hasil ukur dengan alat ukur panjang, massa, dan waktu. Tidak sabar kan? Kita akan lanjutkan di slide berikutnya. Apa itu besaran? Nah, kita sering mendengar kata-kata besaran, terutama jika kita membahas di materi fisika, kita selalu mendengar kata-kata besaran. Tidak semuanya tergolong dalam kata-kata ini. Nah, besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur serta memiliki nilai besaran atau nilai besar. Besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Sekarang, apakah semuanya bisa dikatakan sebagai besaran? Coba. Mari kita sama-sama membahas. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur serta memiliki nilai. Apakah panjang meja termasuk besaran? Pintar. Panjang meja termasuk besaran karena dapat diukur serta memiliki nilai. Apakah kedalaman bak mandi adalah besaran? Sekali lagi, sangat pintar. Kedalaman bak mandi termasuk juga dalam besaran karena juga dapat diukur serta memiliki nilai. Kemudian, apakah massa buah apel adalah besaran? Ya, massa sebuah apel adalah besaran karena juga bisa diukur atau ditimbang dan memiliki nilai. Contoh berikutnya adalah: apakah kebaikan seseorang adalah besaran? Pintar. Kebaikan tidak termasuk besaran karena kebaikan tidak bisa diukur serta memiliki nilai besaran. Contoh-contoh yang bukan termasuk besaran adalah kecantikan, kebaikan, kebijakan, atau hal-hal yang tidak dapat diukur dan bersifat kualitas. Kalian sudah mengetahui mana yang termasuk besaran, mana yang tidak termasuk besaran. Tadi kita sudah membahas bahwa besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Kita lanjut di slide berikutnya. Apa itu besaran pokok? Nah ya, besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditentukan. Kemudian merupakan besaran yang menjadi dasar untuk menetapkan besaran yang lain. Agar lebih paham, kita akan lihat tabel yang menunjukkan apa saja yang termasuk besaran pokok pada slide berikutnya. Nah, inilah 7 besaran pokok. Besaran pokok dan satuannya. Ada 7, mulai dari panjang, massa, waktu, suhu, watt arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Agar lebih mudah mengingat 7 besaran pokok, maka saya
sudah menyiapkan kata-kata jiwa SMP. J untuk jumlah zat, I untuk intensitas cahaya, W untuk waktu, A untuk arus listrik, S untuk suhu, M untuk massa, dan P untuk panjang. Untuk satuannya sangat mudah kok. Kita sudah mengetahui dalam kehidupan sehari-hari bahwa panjang itu satuannya adalah meter, bukan sentimeter. Ya, perlu diingat bahwa panjang adalah meter. Sedangkan massa itu adalah kilogram. Kita sering ya mendengar di penjual-penjual buah, penjual toko, biasanya ketika menimbang satuannya kilogram. Untuk waktu itu satuannya second atau detik, bukan jam atau menit. Ingat-ingat ya. Sedangkan suhu satuannya adalah Kelvin, bukan Celsius. Ya, hati-hati. Selanjutnya, kuat arus listrik adalah ampere. Mungkin ini baru ya. Intensitas cahaya adalah kandela. Apa ya kata-kata yang bisa kita ingat untuk satuan intensitas cahaya? Kalau saya, intensitas cahaya itu berhubungan dengan jendela. Nah, hampir mirip ya dengan kandela. Ada yang baru lagi juga, jumlah zat adalah mol. Bagaimana dengan singkatannya? Nah, di sini kita sudah mengambil huruf awalannya ya. Singkatannya untuk satuan meter, singkatannya adalah M kecil. Kilogram adalah K kecil, G kecil. Second adalah S kecil. Kelvin adalah K besar. Ampere adalah A besar. Kandela adalah C kecil, D kecil. Sedangkan mole adalah mol. Begitu. Mudah bukan? Ingat jiwa SMP, jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, arus listrik, suhu, massa, dan panjang. Pasti kalian bisa mengingatnya. Kita akan melanjutkan di slide berikutnya. Nah, tadi kita sudah melihat bahwa mulai dari panjang sampai besaran-besaran pokok yang lainnya sudah ada satuan-satuan yang ditentukan. Kita sekarang akan membahas satuan internasional atau disingkat dengan SI dalam huruf yang besar, S besar, I besar, SI. Satuan SI itu berdasarkan sistem matriks yang ditetapkan pada tahun 1793 menggunakan satuan panjang sebagai dasarnya. Pada sistem metrik, satuan massa adalah kilogram dan satuan waktu adalah second. Ingat? Ya, kita ingat ada panjang, ada kilogram, ada second. Oleh sebab itu, sistem matriks dikenal juga dengan sistem MKS, meter, kilogram, dan second. Itu ya, cukup mudah. Kita lanjutkan. Apa saja dalam sistem MKS? Kita akan membahas lebih dalam di slide-slide berikutnya. Tetap semangat. Baik ya, kita akan lanjutkan. Apa itu panjang? Panjang adalah jarak antara dua titik. Ya, 1 meter didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh oleh cahaya dalam ruang hampa selama 1/299.792.458 second. Luar biasa. Cepat sekali ya, dan tidak perlu dihafal ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan apa saja di besaran pokok panjang ini. Di slide berikutnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang alat-alat ukur di besaran panjang. Kalian sudah mengenalnya, ini adalah mistar yang biasanya ada di tas-tas kalian ya. Ada mistar, kemudian ada roll meter, ini yang biasanya dipakai oleh bapak-bapak tukang bangunan ya. Ada roll meter, kemudian ada juga roll tapi tidak terlalu kaku seperti roll meter. Biasanya ini digunakan oleh bapak ibu penjahit yang sudah kita ketahui bersama. Gitu. Nah, mengapa alat ukur panjang berbeda-beda? Karena peruntukannya pun juga berbeda. Coba misalnya, kalau untuk mengukur suatu benda yang sangat panjang, tidak mungkin menggunakan mistar, berarti menggunakan
roll meter, begitu ya. Oleh sebab itu penggunaannya berbeda, alat ukurnya juga berbeda. Terus bagaimana mengukur keliling, misalnya mengukur keliling sebuah batang pohon? Tidak mungkin menggunakan mistar karena ini sangat kaku. Roll meter masih memungkinkan, akan tetapi tidak bisa digunakan karena juga kaku, begitu ya. Nah, alat ukur panjang yang sesuai untuk mengukur diameter batang sebuah pohon bisa menggunakan ini ya, alat ukur panjang ini yang biasa digunakan oleh Bapak Ibu penjahit. Oleh sebab itu ketika mengukur baju tidak digunakan mistar atau roll meter karena masih terlalu kaku ya. Jadi menggunakan alat ukur panjang ini yang fleksibel untuk menyesuaikan lekuk yang tidak bisa diukur menggunakan mistar dan roll meter. Untuk alat ukur panjang ini berupa mistar, ketelitian mistar adalah 0,5 mm. Sekarang kalian bisa menjawab, manakah yang akan kalian gunakan untuk mengukur diameter buah apel? Apakah mistar? Bukan, pintar sekali. Apakah roll meter? Juga bukan. Ya, pasti adalah alat ini, alat ukur panjang ini yang biasanya digunakan oleh Bapak Ibu penjahit yang kita ketahui. Mudah bukan? Kita lanjutkan di pembahasan berikutnya ya. Ada soal nih, berapakah panjang jika ada sebuah pensil diukur? Nah, seperti ini kita tahu. Kalau kita mengukur biasanya dimulai dari angka 0 ya, kemudian kita lihat ujungnya baru kita lihat hasilnya. Nah, caranya adalah kita lihat hasil akhirnya. Hasil akhirnya di sini adalah jika ini 5 dan ini 6, berarti di tengah-tengah ini adalah setengahnya. Oleh sebab itu yang di tengah ini adalah 5,5. Maka garis ini adalah 5,1, ini 5,2, ini 5,3, ini 5,4, dan ini 5,5. Berarti skala akhir menunjukkan 5,2. Sedangkan awal atau pangkal pensil adalah 0. Nah, caranya adalah posisi akhir 5,2 cm dengan posisi awal 0, hasil pengukurannya adalah posisi akhir dikurangi posisi awal, sehingga 5,2 dikurangi 0 sama dengan 5,2 cm. Sangat mudah. Kita akan lanjutkan. Ternyata alat ukur panjang ada lagi yang namanya jangka sorong. Ingat-ingat, kalau mistar tingkat ketelitiannya adalah 0,5 mm, sedangkan jangka sorong lebih teliti lagi, yaitu 0,1 mm. Kalau dikonversikan ke cm, maka menjadi 0,01 cm. Apa sih fungsinya jangka sorong ini? Jangka sorong ini fungsinya untuk mengukur diameter dan kedalaman benda. Jadi, untuk yang bagian ini untuk mengukur diameter luar. Sedangkan ini bagian ini untuk mengukur diameter dalam, dan bagian ini untuk mengukur kedalaman suatu benda. Kita lanjutkan ya. Kita lihat bagian-bagian jangka sorong, ada rahang tetap atas, bagian sini, ada rahang tetap bawah, dan sini rahang sorong atas dan rahang sorong bawah yang bisa digerakkan turun, naik, atau kalau dalam gambar ini bisa ke kanan, bisa ke kiri. Ya, ini ada tombol kunci agar tidak bergerak ketika sudah mendapatkan nilai atau hasil pengukuran. Kemudian ini ada benda yang diukur. Ya, ini adalah skala utama, sedang yang bawah ini adalah skala nonius, dan ini ada tangkai ukur kedalaman yang sudah kita bahas di slide sebelumnya, gitu ya. Lalu bagaimana caranya mengukur atau membaca hasil pengukuran dengan menggunakan alat jangka sorong? Kita lanjut di slide berikutnya. Nah, ini adalah cara membaca hasil ukur jangka sorong. Misal saja benda ini kita sudah ukur, ya, maka hasilnya seperti ini. Nah, mohon disimak.
Tadi sudah saya jelaskan bahwa yang di atas adalah skala utama, sedangkan yang di bawah adalah skala Nonius. Ketelitiannya berapa? Iya, ketelitiannya adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Ingat ya ketelitiannya ya. Nah, sekarang kita akan lihat jika hasil pengukurannya menunjukkan gambar seperti ini, maka kita lihat dulu angka 0 di sini. Angka 0 ini berada di skala utama berapa? Coba kita lihat. Ini adalah 3 cm. Ini adalah 4 cm. Berarti di sini adalah 3,5 cm. Sehingga jika ini ada 4 garis, maka diartikan ini 3,1 cm, ini 3,2, 3,3, 3,4, dan 3,5. Nah, angka 0 itu sudah melewati 3,1, tapi belum sampai di 3,2. Sehingga angka 0 ini bisa diartikan 3,1 lebih. Lebih berapa? Maka kita akan lihat skala Nonius. Perhatikan skala Nonius yang ada di bawah ini. Ini ada 0, ada 5, ada 10. Di sini masing-masing memiliki 4 baris. Oleh sebab itu, ini bisa diartikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, kita akan cari bagian skala Nonius ini yang berhimpit dengan skala utama. Apakah 1 berhimpit? Tidak. 2 berhimpit? Juga tidak. 3 berhimpit? Tidak. 4 berhimpit? Tidak. 5 berhimpit? Tidak. 6 berhimpit? Juga tidak. 7 berhimpit? Juga tidak. 8 berhimpit? Belum. 9 apakah berhimpit? Iya. Kita lihat 9 ini berhimpit dengan garis yang ada di skala utama. Oleh sebab itu, skala Nonius menunjukkan angka 9. Angka 9 ini kita akan kalikan dengan tingkat ketelitian. Ya, kita akan lihat keterangannya. Ini tadi sudah saya jelaskan. Lihat angka 0 berada di skala utama dengan nilai lebih dari 3,1. Sudah paham ya? Bisa juga ditulis 3,10 cm. Kemudian untuk yang skala Nonius, nah, ini tadi sudah saya jelaskan, garis berada di nilai 9 karena berhimpit dengan garis yang ada di atasnya. Kemudian dikalikan dengan nilai ketelitian 0,01 menghasilkan nilai 0,09 cm. Langkah terakhir adalah menjumlahkan skala utama dan skala Nonius. Hati-hati ketika menjumlahkan ada koma, maka koma ini harus lurus dengan atas. Gitu ya. Nah, koma ini kita luruskan sehingga ketika dijumlahkan ada 0 tambah 9, 9, 1 tambah 0, 1, dan 3 tambah 0 adalah 3,19 cm. Ingat, hati-hati kita sudah mengubahnya dalam satuan centimeter. Begitu ya. Apakah ada alat ukur panjang lagi? Kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, ternyata ada lagi alat ukur panjang, yaitu mikrometer skrup. Tadi kita sudah membahas tentang jangka sorong ya, dengan tingkat ketelitian yaitu 0,1 mm. Sedangkan mikrometer skrup lebih teliti lagi, yaitu 0,01 mm atau 0,001 cm. Subhanallah ya, lebih teliti daripada jangka sorong karena juga peruntukannya berbeda. Kalau jangka sorong untuk mengukur diameter dan kedalaman benda, sedangkan fungsi ini untuk mengukur ketebalan benda. Uang koin bisa, ketebalan uang koin diukur dengan mikrometer. Lalu bagaimana kita mengenal alat ukur mikrometer skrup? Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini bagian-bagian mikrometer skrup. Ya, di sini ada poros tetap, berarti tidak bisa bergerak. Ada poros geser. Ya, ada poros geser. Ketika nanti kita gerakan pemutar ini, maka poros geser ini bisa
ke kiri atau ke kanan. Kalau posisi gambar seperti ini ya. Ini ada pengunci. Ketika kita sudah mendapatkan hasil ukur, maka kita kunci supaya tidak bergeser. Dan di frame ya berbentuk U. Ini ada skala utama dengan skala yang berdiri ya atau secara vertikal. Kemudian ini adalah skala non-use dengan skala yang posisinya horizontal ya. Kemudian ada angka-angkanya nanti yang bisa kita baca. Dan di aset ini ada bagian yang di paling bawah. Ya, kita akan lanjutkan. Cara membaca hasil ukur mikrometer skru. Ya, tenang saja, sangat mudah menggunakan alat ini. Jika kita sudah selesai mengukur, kita kunci supaya tidak bisa bergeser ya. Lalu kita perhatikan dulu skala utama. Nah, kita perhatikan di sini, batas di sini. Batas di sini bisa kita baca menggunakan skala utama. Jika kita lihat, ini ada angka 0, ini ada angka 1, kemudian di sini ada garis di antaranya, maka ini bisa dibaca 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5-nya belum ya. Berarti hasil pengukuran sementara adalah 4,5 mm lebih karena belum ada angka 5 ini. Nah, sekarang lebih berapa? Kita lihat skala non-use-nya. Untuk membaca skala non-use, kita perhatikan cari skala non-use yang sejajar atau berhimpit dengan garis pada skala utama ini. Ya, maka kita akan cari. Nah, di sini ini adalah 45. Ya, ini adalah 45. Maka di atasnya tepat ini adalah 46. Ya, ini 45. Ini berarti 46. Nah, kalau sudah tahu 46, maka akan kita kalikan tingkat ketelitiannya, yaitu 0,01 mm dikalikan 46, ketemu hasilnya menghasilkan 0,46 mm. Mudah bukan? Sekarang kita akan jumlahkan. Ingat, ketika menjumlahkan posisi koma harus sejajar. Tadi yang utama kita dapatkan 4,50 mm, skala non-use-nya 0,46 mm. Kita jumlahkan hasilnya 4,96 mm. Sangat mudah ya. Tadi sudah membahas tentang alat ukur panjang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang alat ukur massa. Apa yuk? Massa? Iya, kalian sudah bisa menebaknya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang massa. Apa sih itu massa? Massa adalah jumlah zat dalam benda. Nah, satuan kilogram atau 1 kilogram didefinisikan sebagai massa 1 liter air murni pada suhu 4 derajat Celcius. Lanjutkan ya. Nah, sekarang kita berada di alat ukur massa. Apa ini namanya? Ya, namanya adalah neraca Ohaus. Alat ini tidak ditemukan di pasar loh ya. Di pasar menggunakan timbangan begitu ya. Nah, neraca Ohaus ini tingkat ketelitiannya adalah 0,01 gram dengan batas ukurnya adalah 300 gram. Memang sih ada beberapa variasi, ada yang 400, tapi biasanya di sekolah itu batas ukurnya 300 gram. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk mengukur massa benda. Biasanya dipakai untuk penelitian, bukan di pasar ya. Kalau di pasar mau apa? Timbangan. Tuh. Kita lanjutkan. Bagian-bagian neraca lengan Ohaus. Di sini ada lengan depan, ada lengan tengah, ada lengan belakang. Gitu ya, di skalanya bisa dibaca sendiri. Untuk lengan depan memiliki anting logam yang dapat digeser dengan skala 0 sampai 10. Kemudian lengan tengah, tiap skala dalam lengan ini bernilai 10. Kalau ini satuan, kalau ini depan ini satuan 1 sampai 10, maka yang tengah 10, 20, 30, 40 ya sampai 100 ya, begitu. Kemudian kalau yang belakang ini ada 100, 200, 300 hingga 500 tergantung variasi atau batas ukurnya tadi ya gitu. Kita akan lanjut bagaimana cara membaca hasil ukur menggunakan neraca lengan Ohaus ini. Nah, ini kita menggunakan 3 lengan. Perhatikan ada 3 lengan, ini anting-anting logamnya ya. Caranya adalah
ketika kita mengukur menggunakan reca Uhaus, jadi langkah pertama ketika sudah menempatkan, saya akan ulangi, ketika akan letakkan benda, kita meletakkan benda ini posisi. Ketika kita menggunakan reca Uhaus, pastikan sebelum kita meletakkan benda, posisinya setimbang ya. Di sini ada angka 0, di sini ada garis, posisinya ini harus seimbang. Jika sudah, maka kita akan gerakan anting yang ada di lengan ketiga atau lengan yang belakang ya. Jadi kita gesernya pelan-pelan di 50, di 100. Jika kita menggeser di 50 langsung ke bawah, jadi jika kita menggerakkan ke 50 yang paling besar ini langsung ke bawah, maka terlalu berat. Jangan memakai lengan yang paling belakang, maka itu sudah terlalu berat. Maka kita gunakan lengan yang di tengah, gitu ya. Kemudian kita ke lengan tengah, kita gerakan 10 belum turun, 20, 30, 40, 50 sampai ke 90 belum turun. Kalau kita gerakan ke 100 turun, maka salah, kita mundur lagi ke 90, gitu ya. Maka kita dapatkan lengan tengah 90 gram. Begitu juga untuk lengan depan, kita gerakan 1, 2, 3, 3 ke 4 sudah turun. Waduh, berarti kita geser ke 3 kok masih berat yang kiri, maka kita geser satu persatu anting ini sampai kita mendapatkan kesetimbangan di posisi ini. Nah, gitu ya. Jika kita sudah mendapatkan misalnya saja di sini, maka kita akan baca ini 3, ini 4, ini berarti 3,5, berarti ini 3,1, 3,2 dan 3,3 gram. Jika sudah, maka kita akan jumlahkan semuanya. Ya, 3,3 gram, 90 gram dan 300 gram. Hati-hati di sini ada koma, maka penempatannya hati-hati ya, jangan sampai diletakkan di depan. Berarti 390 ditambah 3,3 hasilnya 393,3 gram. Sangat-sangat mudah gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan di slide berikutnya. Ada apa? Nah, ada waktu. Sekarang kita MKS ya. Meter tadi sudah, kilogram sudah, dan yang ketiga adalah second. Waktu 1 second itu bagaimana cara mengukurnya? 1 second adalah waktu yang diperlukan atom cesium 133 atau disingkat CS133 melakukan getaran sebanyak, subhanallah, banyak sekali ya, tidak usah dihafal ya. Alat ukur yang sering digunakan adalah arloji dan stopwatch. Nah, sekarang sudah ada handphone ya, handphone sudah ada stopwatchnya. Nah, akan tapi biasanya untuk olahraga ya menggunakan stopwatch berbentuk ini, gitu ya. Kita akan lanjutkan untuk membahas lebih dalam lagi. Alat ukur waktu. Fungsi alat ini untuk mengukur waktu keperluan tertentu, baik untuk keperluan pendidikan, pertandingan, pertunjukan, penelitian, dan lain-lain. Ya, stopwatch seperti ini. Lalu bagian-bagian stopwatch apa saja ya? Kita akan lihat. Nah, bagian-bagian stopwatch ini skala yang di tengah dengan jarum penunjuk lebih pendek. Ini maksudnya, nah, ini menunjukkan menit dengan jarum merah yang pendek. Sedangkan yang melingkar di pinggir dengan jarum penunjuk yang lebih panjang ini itu menunjukkan skala detik, gitu ya. Ini menit, ini detik. Nah, sekarang bagaimana cara membaca alat ukur ini? Cara membaca hasil ukur stopwatch ini caranya ya. Coba kita lihat jarum pendek menit menunjukkan nilai 1 menit lebih. Nah, perhatikan ini ada. Nah, ini 30 ya. 30 di sini, 10, ini 20. Berarti ini ada, nah ini ada 5, ini 15, ini 25, ini 30 menit. Berarti kalau kita mengukur lebih dari 30 menit, alat ini tidak bisa digunakan ya. Ini bisa digunakan untuk yang durasinya tidak lebih dari 30 menit ya. Nah, sekarang kita akan membaca berapa.
pengukuran menggunakan stopwatch ini. Kita lihat di sini 1, 2, akan tapi jarumnya belum sampai di 2, maka masih di 1 menit lebih. Nah, 1 menit lebih. Lebih berapa? Kita akan lihat jarum yang menunjuk detik. Detik di sini menunjukkan angka 10, berarti 1 menit jarum detik 10 detik, pengukurannya kita jumlahkan semuanya 1 menit 10 detik. Jika 1 menitnya diubah ke satuan detik, 1 menit itu adalah 60 detik, sehingga 60 detik ditambah 10 detik sama dengan 70 detik. Lagi-lagi sangat mudah, gitu ya. Kita akan lanjutkan ke besaran turunan. Tadi sudah membahas banyak sekali besaran pokok ya. Sekarang kita ke besaran turunan. Lalu apa itu namanya besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok yang ada 7 tadi ya, jiwa SMP tadi. Merupakan besaran yang memiliki 2 atau lebih besaran pokok. Nah, jadi kalau ada ciri-ciri punya 2 atau lebih besaran pokok, pasti itu adalah besaran turunan, gitu ya. Lanjutkan. Misalnya luas ruang kelas kita. Jika ruang kelas kita berbentuk persegi, maka kita sudah belajar sebelumnya, luasnya merupakan hasil perkalian panjang dengan lebar ya. Perhatikan bahwa panjang dan lebar merupakan besaran pokok panjang. Ya, lebar ini sebenarnya juga panjang karena satuannya meter gitu ya. Dalam satuan internasional, panjang diukur dengan satuan meter, sehingga luas dalam satuan internasional memiliki satuan meter kali lebar, tadi kan juga meter, nah atau meter persegi. Ini kan ada 2 ya. Jadi definisinya, keterangan selanjutnya adalah besaran turunan itu memiliki 2 atau lebih satuan. Ini berarti luas termasuk dalam besaran turunan. Nah, contoh besaran turunan yang lain adalah volume, konsentrasi larutan, dan laju pertumbuhan. Dan masih banyak lagi besaran turunan yang ada di sekitar kita. Mari kita lanjutkan. Bagaimana mengukur luas daun? Waduh, bagaimana ini ya? Bentuknya seperti ini, tidak persegi. Lalu bagaimana mengukur luas daun ini? Kita punya cara yang lebih praktis ya. Bagaimana caranya? Ayo. Ada yang punya ide? Oh, ada yang punya ide rupanya. Bagus sekali ya. Jadi kita akan gambar daun itu di kertas kotak-kotak atau buku kotak-kotak kita yang sudah punya ya. Kita gambar ya. Kita gambar misalnya ini daunnya taruh sini, kemudian kita kasih pensil tuh samping-sampingnya. Nah, kita garis kelilingnya dengan pensil begini. Nah, kalau sudah ketemu seluruhnya kita sudah garis dengan pensil, maka kita bisa mengukurnya. Lalu bagaimana mengukur luas daun ini? Kita gunakan kesepakatan. Ya, coba perhatikan. Kalau terisi penuh seperti ini, maka kita hitung 1. Gitu ya. Nah, kalau seperti ini, kita bisa anggap ini terisi setengah, maka kita isi setengah. Lalu bagaimana seperti ini? Nah, ini kan hampir terisi penuh. Kita beri angka 3/4. Jadi ini. Kalau terisi penuh 1, kalau terisi setengah, kalau hampir terisi penuh kita beri 3/4. Lalu bagaimana jika terisi kecil sekali seperti ini? Kita beri 1/4 gitu ya. Nah, contoh seperti ini 1/4. Ini bagaimana? Ini lebih dari setengah, 3/4. Ini setengah. Ini kurang dari setengah, 1/4. Ini lebih dari setengah, 3/4, ini 1/4, ini bisa dikatakan lebih dari setengah ya, 3/4, ini dikatakan setengah. Nah, begitulah. Kalau sudah semuanya, bagian yang ada di kotak ini kita beri angka 1, setengah, 3/4 misalnya, atau 1/4, kita jumlahkan semuanya, maka kita bisa mengukur luas daun tersebut. Nah, gitu. Nah, sekarang bagaimana? Apakah seperti besaran pokok tadi ada alat untuk mengukur besaran turunan? Ada dong. Kita lanjutkan ya. Contohnya alat ukur volume. Volume itu kan panjang kali lebar kali tinggi ya. Berarti panjang, lebar, dan tinggi itu kan satuannya sama, meter. Berarti meter kali meter kali meter. Hasilnya meter kubik. Nah,
ada lebih dari dua, ada dua atau lebih satuan, berarti dikatakan volume masuk dalam besaran turunan. Nah, ini kita lihat ada gelas ukur, ya, ada gelas ukur di sini. Fungsi alat ini untuk mengukur volume cairan. Ya, kita lanjut ya. Bagaimana mengukur volume batu yang bentuknya tidak teratur ini, ya. Nah, caranya adalah kita isi gelas ukur tadi dengan cairan. Boleh tidak berwarna atau berwarna, ya. Misalnya kita sudah tetapkan di sini tinggi permukaan air berada di 50 ml. Nah, sebelum batu dimasukkan menunjukkan nilai 50 ml. Ini ya, volume sebelum batu dimasukkan. Nah, setelah batu dimasukkan ternyata naik sampai ke 75 mm. Maka hasil pengukurannya adalah sesudah dikurangi sebelum. Hasilnya adalah 25 ml. Berarti sekali lagi sangat-sangat mudah. Kalian pasti bisa. Nah, kita sudah di ujung pembelajaran pada sesi ini. Kita tadi sudah belajar apa saja ya? Yang pertama, pengertian besaran. Besaran itu sesuatu yang bisa diukur, mempunyai nilai besaran, ya. Besaran dibagi menjadi dua, besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian besaran pokok adalah apa? Besaran yang satuannya sudah ditentukan atau memiliki satuan internasional. Ya, itu tadi definisi dari besaran pokok. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Cirinya memiliki dua atau lebih satuan. Nah, kita sudah kan? Tadi juga sudah membahas tentang alat ukur panjang. Apa saja Pak tadi? Mistar, rollmeter, jangka sorong, dan mikrometer skru. Kalau masa, raca Uhaus. Kalau waktu tadi apa? Waktu tadi stopwatch. Ya, bisa juga menggunakan handphone sekarang ya. Dan terakhir volume tadi juga kita sudah bahas menggunakan gelas ukur dan gelas berpancuran dengan variasi yang berbeda. Kalau volume tidak beraturan tadi caranya dengan mengukur selisih tinggi volume sesudah dan sebelumnya, gitu ya. Alhamdulillah kita sudah membahas seluruh materi pada hari ini. Nah, ada latihan soal ini. Yang pertama, sesuatu yang bisa diukur dan memiliki nilai yang satuannya sudah ditentukan adalah yang mana? Ya, coba. Nilai yang satuannya sudah ditentukan. Iya, pintar sekali. Yaitu apa? Besaran pokok. Bagus. Lanjut kita ke soal nomor 2. Nah, ini ada tabel ini. Ada besaran fisika ya. Jadi disebutkan pokok atau turunan, ya, satuan dan alat. Besaran pokok. Nah, pokok kita lihat. Pokok tadi jiwa SMP. Yang mana jiwa SMP? Gaya tidak masuk, panjang masuk, massa jenis tidak masuk, kuat arus masuk, potensial listrik tidak masuk. Berarti yang betul adalah panjang dan mana? Panjang dan kuat arus listrik. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Pintar sekali. Apakah ada lagi? Oh, masih ada lagi. Lihat gambar ini berarti ini apa? Alat ukur apa? Iya, mikrometer skru. Kita akan lihat ya. Nah, kita akan lihat ini ada 0, ada 5, berarti ini 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5. Nah, kita lihat 6,5 ya, ini 6,5. Pasti jawabannya tidak mungkin A, B, dan C ya, tapi kita lihat dulu. Ini berapa? Ini 20, ini 25, maka ini 21, 22, dan 23. 23 kita kalikan 0,01 mm, hasilnya 0,23. Nah, berarti 6,5 kita jumlahkan 0,23, hasilnya 6,73. Begitu ya hasilnya. Alhamdulillah, materi sudah, latihan soal juga sudah, berarti ini tandanya saya sudah mendampingi kalian sampai akhir. Semangat terus belajar.
Jangan lupa terus menjaga kesehatan. Baik, begitu dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya ya. Kalian adalah masa depan kemajuan bangsa Indonesia. Terus semangat, terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.